Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai pentingnya sedekah untuk membuka pintu kebahagiaan. Karena di dalam hadis salah satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan suci Ramadan beliau sangat semangat bersedekah. Karena kan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan suci Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagi angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari nomor 3554 dan Muslim nomor 2307. Apa yang mendorong Nabi kita, Nabi Muhammad SAW lebih bersemangat bersedekah di bulan Ramadan? Yang pertama, karena bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut. Segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, termasuk sedekah, akan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, rajin berderma pada bulan Ramadan berarti kita membantu orang yang lagi berpuasa. Karena orang yang melakukan sholat malam dan orang yang berzikir supaya mereka mudah beramal. Orang yang membantu di sini akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang beramal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan orang yang memberi makan buka puasa. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad sering bersedekah di bulan Ramadan, yaitu di bulan ini Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar yang insyaallah kita akan cari di 10 malam terakhir ini. Yang keempat yaitu menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. Karena di dalam hadis yang sahih dari Ali, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada satu kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas orang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata yang baik, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa dan melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Kemudian alasan yang kelima yaitu menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Disebutkan bahwa puasa adalah tameng. Puasa ini adalah tameng dari siksa neraka. Jadi insyaallah dengan kita berpuasa penuh 1 bulan ini menjadikan tameng kelak kita di akhirat nanti sebagai alasan untuk menambah pahala-pahala kita, menambah berat timbangan kita kelak di yaumul hisab. Kemudian alasan yang keenam yaitu dalam puasa pasti ada cacat dan kurangnya. Sedekah itulah yang menutupi kekurangan ataupun kecacatan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadan ini kaum muslimin disyariatkan menunaikan zakat fitrah. Tujuannya adalah mensucikan orang yang berpuasa.
Karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata yang kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang ketujuh yaitu disyariatkan banyak berderma ketika berpuasa, seperti saat memberi makan buka puasa adalah supaya orang yang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar, sehingga mereka pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan. Nabi selalu mengajarkan kepada kita jangan bersedekah ketika kita tunggu kaya, tetapi ketika apa yang kita punya maka kita harus siap memberinya. Walaupun ketika kita hanya mempunyai sebutir kurma, maka sebutir kurma itu kita harus bagi dua, setengah kita sedekahkan dan setengah lagi kita manfaatkan untuk dimakan. Rahimani wa rahimakumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Itulah 7 sebab kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang bersedekah di bulan Ramadan, karena insya Allah dengan bersedekah akan membuka pintu-pintu kebahagiaan. Pintu-pintu kebahagiaan salah satunya yaitu bahagia hati. Karena ketika kita senang bersedekah, hati kita pun akan tenang. Hati kita tidak akan mudah gelisah. Kemudian lisan kita tidak mudah untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Semoga kultum singkat ini membawa manfaat kepada ana pribadi dan rahimani rahimakumullah semua. Insyaallah dengan puasa yang ke-21 ini, insyaallah Allah menerima segala amalan ibadah puasa kita dan segala aktivitas ibadah-ibadah yang lain, dan insyaallah Allah melipat gandakan apa yang kita lakukan dan kita niatkan karena Allah dan Rasulnya. Karena di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berniat atau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu, hijrahnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah puasa ini kita niatkan karena Allah, dan sedekah ini kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, dan insyaallah akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Dan semoga kita kelak dipertemukan kembali di jannahnya Allah, yaitu jannah yang paling tertinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, cukup sekian dari ana. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah hanya datang dari ana pribadi. Akhirul da'wah, assalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.